Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari dua pertandingan English Premier League. Yang pertama adalah pertandingan London Derby antara Arsenal versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 2-1. Dan yang kedua adalah pertandingan antara Manchester United versus Crystal Palace yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 2-1 juga, sama seperti kemenangan Arsenal. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti memang Arsenal untuk sementara ini berada di peringkat nomor 1 dengan selisih 5 poin dari Manchester City, tapi Manchester City masih punya tabungan 1 pertandingan di tangan mereka. Artinya jika para pemain Arsenal tidak bisa kill the game seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan semalam dan gagal meraih kemenangan secara konsisten, namun sebaliknya Manchester City lebih konsisten meraih kemenangan, maka bukan tidak mungkin nanti Manchester City yang akan mengambil alih posisi puncak dan kembali menjadi juara dari English Premier League. Artinya kunci bagi Arsenal jika ingin menjadi juara musim ini, mereka harus konsisten menyelesaikan sebuah pertandingan dengan kemenangan. Gak perlu juga menang dengan skor yang telak. Mau menang 1-0 kayak 2-1 kayak, mau cetak gol dari penalti kayak, mau cetak gol dari corner kayak, mau cetak gol dari free kick kayak, asalkan itu sah, maka saya pikir wajar saja. Karena tidak mudah tentunya bagi Arsenal untuk bisa menjadi juara pada saat kita tahu Pep Guardiola melatih Manchester City yang bisa membentuk para pemain City punya mentalitas kemenangan. Sedangkan bagi Manchester United, pelatih sementara mereka yang baru saja melatih Manchester United bisa mengubah tim ini punya yang namanya the winning mentality. Karena kita bisa melihat bahwa para pemain MU selalu bermain dengan determinasi yang tinggi dan juga fighting spirit yang sangat agresif. Sehingga di pertandingan semalam walaupun mereka tertinggal lebih dulu, tapi mereka bisa comeback. Dan memang baru kali ini ada gol dari penalti ya, yang dicetak oleh Bruno Fernandes untuk pertama kalinya pada saat Carrick melatih Manchester United. Tapi saya pikir itu adalah penalti yang sah. Jadi gak ada masalah juga walaupun perdebatan akan terus berlangsung antara pelanggaran dilakukan kepada Cunha di luar atau di dalam kotak penalti. Tapi kan wasit juga sudah melihat monitor di pinggir lapangan untuk bisa mempertegas keputusannya bahwa itu adalah jelas penalti. Dan hebatnya lagi Carrick ini kan yang baru masuk melatih Manchester United dalam waktu yang singkat, bisa juga merubah cara bermain dari Manchester United. Yang sebelumnya kita tahu bahwa para pemain MU banyak melakukan kesalahan di lini pertahanan mereka, tapi kali ini mereka solid banget. Tim lawan tuh gak gampang sekarang mencetak gol ke gawang MU, apalagi kiper mereka Seny Lamens ini kan lagi bagus ya performanya ya. Dan sekarang kelihatan MU sudah punya yang namanya goal getter. Ada Benjamin Sesko yang telah mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan terakhirnya di English Premier League, walaupun dia tidak selalu menjadi starter. Tapi kan akhirnya Carrick memberikan dia kesempatan untuk bisa menjadi starter, dan dia membuktikan bahwa kalau dia mendapatkan menit bermain yang cukup, dia bisa saja mencetak banyak gol. Karena gol dari Sesko itu juga berkelas ketika dia bisa mencari ruang di antara para pemain Palace untuk mencetak yang akhirnya menjadi the winning goal. Dan dengan kemenangan semalam berarti Manchester United untuk pertama kalinya jika saya tidak salah menempati peringkat nomor 3 di klasemen English Premier League musim ini. Gila gak tuh? Jadi apa yang saya katakan sebelumnya berkali-kali kan terbukti bahwa kemajuan Manchester United sejak dilatih oleh Michael Carrick bukan terjadi secara kebetulan, apalagi karena faktor keberuntungan, tapi murni karena game plan dari Michael Carrick, yang bahkan para pemain MU itu tidak panik ketika mereka sudah tertinggal. Tapi sebelum saya memberikan analisa dari pertandingan tersebut, pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Arsenal lawan Chelsea dong. Kan ini kan pertandingan London Derby, yang kita tahu memang rekor dari Arsenal sangat baik lah melawan Chelsea, apalagi sejak dilatih oleh Mikel Arteta. Namun tetaplah saya sebagai fan Arsenal tuh deg-degan. Kan saya yang siaran juga ya pertandingan semalam di SCTV, dan saya lihat sebetulnya Arsenal bermain biasa saja sih, nothing special saya melihat dalam permainan Arsenal. Karena saya tidak melihat dua penyerang sayap mereka, Trossard dan juga Saka, bisa melakukan running inside atau pergerakan penetratif ke dalam kotak penalti pertahanan Chelsea. Jadi Chelsea secara defense nih kuat banget. Cuma saya melihat dengan skuad yang muda, kadang-kadang para pemain Chelsea itu melakukan kesalahan atau juga koordinasi di antara para pemain mereka itu tidak baik, apalagi di lini pertahanan. Saya selalu mengatakan berkali-kali bahwa masalah utama Chelsea itu berada di defense.
Dan kali ini kita tahulah ada pemain yang tidak bisa bermain di defense sehingga ada perubahan yang terjadi di starting line itu memang dua-duanya di defense. Tapi Liam ini juga pelatih yang bagus dari Chelsea. Bahkan Chelsea main yang namanya high pressing di Stadion Emirates. Artinya kan mereka gak khawatir. Walaupun kita tahu Arsenal sebelum pertandingan ini kalau nggak salah 17 pertandingan terakhir itu tidak terkalahkan di English Premier League. Tapi kan mereka berani bermain keluar. Nah itu yang sangat penting juga bagi para pemain dari Chelsea bahwa mereka tidak khawatir. Oh bukan 17 ya, sebelumnya udah kalah ya lawan Manchester United ya baru-baru ini ya. Iya itu hari kalau lawan MU di kandang mereka sendiri ya. Jadi saya salah juga, saya kira 17 jadi ternyata bukan 17. Seandainya gak kalah lawan MU tuh udah bisa jadi 17 pertandingan tidak terkalahkan tuh. Nah dari starting lineup ternyata Arteta tidak melakukan satupun perubahan nih dari starting lineup Arsenal. Pemain-pemain yang sama yang dia turunkan seperti pertandingan sebelumnya. Artinya memang Arteta juga udah mulai takut nih kalau mau buat-buat rotasi. Dia nggak mau nih mengganggu nih chemistry di antara para pemain, apalagi dengan Gyökeres yang mencetak gol lawan Tottenham Hotspur kan. Yang pada saat itu mereka menang dengan skor 1-4. Dan dari Chelsea memang itu dia dua perubahan yang dilakukan di starting lineup, yaitu memainkan Sarr yang menurut saya mengecewakan sekali performanya, dan juga Hato. Hato ini memang pemain muda tapi lemah banget ini dari sebelah kiri ya. Walaupun dia bisa juga beberapa kali menyulitkan Saka untuk bergerak, tapi dalam duel-duel di udara ini dia selalu kalah. Oke, dari jalannya pertandingan memang Arsenal seperti biasa mengambil inisiatif untuk menyerang, tapi saya melihat defense dari Chelsea dan midfield mereka kuat. Jadi mereka melakukan yang namanya itu counter pressing untuk juga menyulitkan para pemain Arsenal untuk berkembang, dan agar para pemain Arsenal itu kesulitan untuk memberikan umpan kunci terakhir ke dalam kotak penalti. Jadi saya melihat bahwa para pemain Arsenal itu sulit untuk bisa feeding bola kepada Gyökeres, kecuali adalah dalam satu kesempatan itu counter attack. Jadi Gyökeres ini seperti pajangan aja di depan karena gak mendapatkan bola, karena flow of the ball dari tengah ataupun dari sayap ini gak jalan. Walaupun kita tahu Saka, Eze coba untuk mengandalkan skill individunya, tapi Trossard ini mengecewakan juga ya, dan akhirnya dia diganti juga ini kan. Trossard ini diganti oleh Martinelli, yang karena Martinelli itu Neto mendapatkan kartu kuning kedua dan kemudian yang artinya kartu merah. Tapi kemudian Arsenal bisa mencetak gol di luar dugaan saya dari corner seperti biasa. Kalau nggak salah ini gol pertama yang dari corner di pertandingan semalam itu adalah gol ke-23 dari corner yang Arsenal cetak musim ini. Secara keseluruhan, gol ke-30 dari situasi bola mati memang luar biasa Arsenal. Saya pikir gak ada masalah. Mau cetak gol banyak dari corner kan sah juga. Emangnya apa yang salah? Kecuali memang ada pelanggaran dari para pemain mereka, walaupun mereka biasa pemain mereka dorong-dorong kiper. 1-0. Ya, saya berharap bahwa ini udahlah membuat para pemain Arsenal lebih tenang. Tapi saya melihat mereka sulit keluar dari high pressing para pemain Chelsea. Dan sebetulnya tuh sebelum gol dari Chelsea, saya kira itu Chelsea mendapatkan penalti ketika Declan Rice tuh tangannya kan bergerak gitu. Masa itu gak dibilang pelanggaran sih sama wasit? Aneh juga nih wasit-wasit di Liga Inggris sekarang ya. Tapi kemudian kena karma juga Arsenal, karena setelah itu Reece James mengambil corner, ternyata terkena Hincapi yang terjadi gol bunuh diri. Dan saya pikir bagusnya bagi Arsenal satu sama itu di babak pertama, bukan di babak kedua. Jadi babak kedua bisalah ada perubahan yang dilakukan oleh Arteta, dan satu perubahan yang dilakukan di babak kedua itu ketika dia memainkan Martinelli untuk menambah kecepatan di depan. Karena yang hanya bekerja keras itu Saka, walaupun dia juga sulit untuk bisa ikut masuk ke dalam kotak penalti. Tapi Saka juga memberikan umpan kunci dari corner kan kepada Gabriel, yang kemudian dia memberikan assist kepada Saliba yang dianggap mencetak gol padahal terkena Sarr juga. Dan kemudian Timber bisa mencetak gol dari corner Rice. Nah saya kaget juga sih Arsenal bisa mencetak 2 gol dalam satu pertandingan dari corner. Sebelumnya juga pernah mereka lakukan, tapi ini dengan pemain yang berbeda kan. Declan Rice yang ambil corner, kemudian Timber bisa mencetak gol yang baik. Sanchez berteriak-teriak bahwa ada gangguan, tapi gak ada gangguan kepada dia. Sanchez juga 2 kali melakukan blunder, dan bagus bagi dia bahwa tidak terjadi gol bagi Arsenal. Dan Arsenal saya melihat justru bermain counter di babak kedua. Kenapa Arsenal bermain counter? Chelsea bagus juga all out, tapi kartu merah itu yang mengubah lah segalanya bagi Chelsea. Ketika Neto mendapatkan kartu kuning kedua, sayang juga Neto, sebelumnya dia protes ketika Timber mencetak gol, kemudian kartu kuning kedua karena dia melanggar Martinelli. Namun saya bingung, dengan 10 pemain pun Chelsea mainnya lebih baik dalam ball possession, dan juga ketika mereka menyerang ke depan. Dan juga karena untuk menambah pace, untuk menambah kecepatan dalam menyerang, karena Chelsea pun saya melihat bahwa Pedro ini dikunci oleh Gabriel atau juga Saliba, sehingga mereka melakukan pergantian pemain dengan, kita lihat di sini memainkan Delap menggantikan Enzo. Padahal Enzo mainnya gak jelek, tapi mereka ingin striker tambahan. Dan Cole Palmer juga sejak cedera ini udah kurang ya mainnya ya. Garnacho masuk, Garnacho hampir mencetak gol, Delap sudah mencetak gol, tapi memang sebelumnya
bahwa Pedro offside. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini? Bahwa Arsenal ketika dalam situasi yang krusial seperti sekarang, para pemainnya gampang panikan. Padahal kalau saya melihat bahwa beberapa kali para pemain Chelsea itu mendapatkan peluang ketika para pemain Arsenal tidak bisa melakukan counter pressing yang sebetulnya bisa atau biasa mereka lakukan. Jadi sekarang ini adalah ujian mental bagi para pemain Arsenal jika mereka ingin menjadi juara. Dan saya pikir nanti penentuannya bagi Arsenal adalah ketika mereka bertandang ke kandang Manchester City. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan antara MU versus Palace. Yang dari awal saya sudah yakin MU akan meraih kemenangan, walaupun saya juga feeling bahwa tidak akan sebegitu mudah karena Palace juga adalah tim dengan organisasi permainan yang bagus dengan Glasner, walaupun formnya musim ini lagi naik turun ya. Dan dari starting lineup, Michael Carrick ini hanya melakukan satu perubahan di lineup, yaitu memainkan Sesko dari awal, bukan Ahmad. Gila, luar biasa ya, dia melakukan di perubahan dan pemain tersebut mencetak gol. Dari Palace kita lihat ada beberapa perubahan yang mereka lakukan, cuman nih 3 center back dari Palace ini bagus juga loh, karena mereka selalu punya pemain tambahan ketika counter. Dan di luar dugaan saya, Palace tidak bermain bertahan di pertandingan ini, sama sekali gak bertahan, mereka keluar menyerang, bahkan mereka mendapatkan beberapa peluang sebelum mereka mencetak gol. Dan gol dari Lacroix ini juga gol yang bagus ya, ketika Leny Yoro bukannya melihat bola, tapi melihat gerakan dari Lacroix ini, sehingga dia tidak bisa berduel untuk menyundul bola, dan Lacroix bisa mencetak gol untuk bisa membawa timnya unggul. Tapi karena gol ini dicetak di menit-menit awal, menit 4, ya saya sudah feeling MU masih bisa comeback lah. Dan disinilah ujian mental bagi para pemain MU, dan mereka comeback. Setelah golnya dari Palace, mereka mendominasi jalannya pertandingan. Bruno mainnya luar biasa. Saya pikir man of the match Bruno lah dari pertandingan ini. Dia mengirimkan crossing, Sesko hampir mencetak gol, dia shooting dari free kick, hampir dia cetak gol, berkali-kali dia dilanggar oleh para pemain Palace, mulai on fire nih Bruno. Dan juga sekali dia memberikan umpan kepada Casemiro yang gagal mencetak gol. Tapi di babak kedua ini yang saya tunggu, apa yang bisa MU lakukan? Dan saya melihat Bruno yang kalau nggak salah memberikan umpan terobosan kepada Cunha. Cunha itu memang dilanggar di luar kotak penalti, tapi Cunha itu sebetulnya ingin bergerak ke dalam untuk eksekusi. Namun karena tarikan itu cukup kuat, baru memang membutuhkan waktu bagi Cunha untuk bisa kehilangan keseimbangan badannya sehingga dia jatuh di dalam kotak penalti. Walaupun perdebatan ini akan tetap berlangsung, tapi kalau menurut saya itu adalah penalti lah. Apalagi wasit harus kembali melihat monitor di pinggir lapangan. Dan Lacroix karena dianggap sebagai last man standing diberikan kartu merah, walaupun bola juga pada saat kedorong tuh dekat dengan kiper dari Crystal Palace yang kita tahu adalah mantan pemain dari Manchester United kan, Dean Henderson kan, mainnya juga bagus dia nih. Kalau bukan karena dia banyak save, MU seharusnya sudah bisa menang dengan skor 3 atau 4-1. Dan kemudian Bruno mengambil penalti, eksekusi yang baik dari Bruno. Ini adalah trademark atau ciri khas dari Bruno mengeksekusi penalti. Satu sama saya sudah yakin MU ini akan menang. Apalagi udah kartu merah dan MU bermain total out. Saya melihat Kobbie Mainoo ini pemain yang sangat bagus ya. Kenapa ya Amorim sebelumnya gak memainkan dia dari awal ya? Kacau juga nih Amorim. Karena dengan adanya Mainoo, kita melihat bahwa Casemiro pun bermainnya lebih berani lagi, didorong ke depan dia. Dan Casemiro di pertandingan semalam bermain full loh. Bermain full 98 menit. Artinya masih kuat ini pemain kan. Dan ada gol by Sesko man. Gila, luar biasa. Sebelumnya dia mendapatkan peluang dari heading, bisa di-save, dan kali ini heading dia powerful sekali sehingga dia bisa mencetak gol, membawa MU unggul. Setelah itu memang Palace coba counter pressing tapi kalah lah. Saya melihat MU mainnya bagus sekali, bahkan Zirkzee yang masuk bisa bermain baik, dan ada juga pemain muda MU yang masuk ya. Aiden Heaven ya, menggantikan Maguire nih juga oke nih pemain nih. 19 tahun sebelumnya juga main ketika Amorim melatih MU, dan Diallo juga masuk. Diallo pun hampir mencetak gol. Jadi saya melihat bahwa MU sekarang bukan bergantung kepada satu atau dua pemain, tetapi MU bermain mengandalkan sistem permainan mereka, yaitu passing and movement dan juga shoot at sight. Kalau ada ruang untuk shooting, maka pemain MU pasti akan shooting, jadi gak harus menunggu sampai dari dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang, dan tentunya berharap bisa mengkonversikan peluang tersebut mencetak gol. Apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan MU, bahwa ketika para pemain MU tidak give up, mereka tidak menyerah, dan mereka tidak panik sama sekali, maka disitulah kita melihat ciri khas permainan dari MU yang sekarang saya pikir Old Trafford bisa kembali saya sebut sebagai teater impian bagi para pemain MU. Karena sekarang kita melihat bahwa Old Trafford menjadi markas yang sangat bersahabat bagi Manchester United, sama seperti sebelumnya, karena dari 6 pertandingan yang Carrick menang, 5 diantaranya bisa dicatat ketika MU bermain sebagai tuan rumah. Kita tunggu apakah MU, mana tahu nanti bisa mengganggu juga City dan juga Arsenal yang sedang bersaing untuk menjadi juara. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.